Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Seperti biasa nanti bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersua di sini. Dan insya Allah nanti kita akan menjawab persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan antum seputar muamalah di 0811 755 0606. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang mulia, rasul kita yang tercinta. Semoga salawat dan salam kita juga tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada yang sudah menyimak kita dari tadi, yang standby atau baru saja menyimak, kita akan sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum di pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, khair, Ustaz ya. Nah, semoga antum dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ustaz. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa kita tidak bosan untuk mengingatkan antum yang ingin bersoal jawab. Seperti biasa di 081175500606. Untuk telepon juga bisa langsung ke line tersebut, tapi tidak melalui via WhatsApp. Kita akan bacakan juga pertanyaan antum via WhatsApp, dan untuk yang menelpon kita ingatkan kembali untuk lebih fokus ke pesawat teleponnya. Untuk mengecilkan volume televisi atau sebaiknya dimatikan saja televisinya, biar lebih jelas pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan guru kita nantinya. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita akan langsung saja untuk membacakan pertanyaan yang pertama. Mohon izin Ustadz, kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp terlebih dahulu. Nah, Ustadz. Baik, kita ke Pekanbaru dulu dari saudara Ferdi yang ada di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ana mau bertanya, dalam akad utang piutang, bolehkah kita meminta jaminan berupa emas, Ustadz? Karena apabila hutangnya tidak mampu dilunasi atau yang berhutang menghilang sampai habis waktu atau jatuh tempo perjanjian, bolehkah emasnya dijual untuk pelunasan hutang tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Boleh, dan itu yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Bila kalian membuat akad utang piutang, maka kata Allah Azza wa Jal, ambil barang jaminan, terima. Fungsinya apa? Ketika pada waktu pembayaran dia tidak bisa melunasi, jaminan Anda jual, Anda ambil piutang Anda. Bila ada kelebihan, wajib Anda kembalikan kepadanya. Billahi taufiq. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku Ferdi di Pekanbaru bisa memahami dari jawaban Ustaz. Baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi ilmu untuk kita semua. Nah, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, saat ini lagi heboh jilbab yang bersertifikasi MUI, Ustaz. Apakah ini dibenarkan? Karena mereka beralasan karena ada sebagian bahan dari kain yang mereka anggap tidak halal, semacam dari babi tersebut. Lalu bagaimanakah kita menyikapi ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Nah, Ustaz.
Allah barik fiik. Ya, hidup jangan menjadi was-was. Was-was itu apa? Hukum segala sesuatunya Allah halalkan, kecuali yang jelas haramnya. Ya, baju dari babi berapa persen baju babi itu? Berapa persen yang ada di Indonesia baju dari bahan babi? Nah, Ada 1%. Kalau tidak ada, ya jangan Anda menjadi was-was. Kain dari babi berapa persen? Ya, yang menjadi was-was itu kalau jumlahnya besar. Tapi ya, hukum asal kain adalah halal. Tidak ada kain bersertifikat halal dari masa dahulu. Hukum asalnya adalah halal. Sama Anda makan di rumah makan warung Padang. Hukum asalnya halal. Walau ada kemudian orang yang merusak image itu dengan membuat rendang babi. Apakah berarti Anda setiap ke warung Padang Anda tanyakan ini rendang babi atau rendang sapi? Ya, karena memang rumah makan Padang asalnya dari Sumatera Barat yang penduduknya mayoritas Muslim. Maka tentu tidak mungkin mereka akan membuat makanan yang berasal dari yang haram. Yang perlu sertifikat halal adalah rumah makan yang memang dikenal cara pengolahannya atau bahan bakunya dari yang haram. Seperti umpamanya Chinese food, makanan Cina, atau dari beberapa daerah di Nusantara yang di sana kaum muslimin minoritas. Seperti kalau Anda berada di beberapa kota seperti di Bali, di Manado, atau di Sumatera Utara ada beberapa kota, beberapa daerah yang dikenal umat Islamnya minoritas di sana. Nah itu iya perlu. Tapi kalau Anda berada di negara yang mayoritasnya Muslim atau produk yang mayoritasnya Muslim yang memiliki membuat hukum asalnya halal. nah. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan jilbab ini, Afwan Ustaz, ini meskipun kita ketahui betul kalau memang pembuatannya dari ada unsur tersebut Ustaz, atau kita tinggalkan saja atau seperti apa Ustaz? Saya ulang, tadi saya berapa persen yang beredar di pasaran yang ada babi itu berapa persen? Tidak ada jawaban. Nah, Berarti kecil. Antum ceklah di online, di Wikipedia atau di mana, berapa persen yang terbuat kain dari babi. Kalau nggak sampai 1%, ngapain Anda dihiraukan dengan 1% tadi? Taib. Bagian dari was-was. Sama ulama dahulu ketika ada yang mengatakan, wahai imam, saya wudhu pakai air di rumah. Tapi saya khawatir dari hulunya ini ada najisnya. Lalu saya nggak wudhu lagi dari air di rumah. Lalu saya wudhu ke danau yang airnya banyak. Saya wudhu di pinggiran. Tapi saya lihat ada najis sedikit. Akhirnya saya setiap wudhu harus pakai sampan atau pakai rakit ke tengah Nah, untuk mendapatkan air yang jauh dari najis. Tapi suatu ketika saya lihat ada najis juga. Lalu bagaimana wahai imam? Gimana saya sholat? Kata imam tadi, kamu sudah tidak sehat, tidak ada kewajiban sholat lagi udah. Itu yang dinamakan dengan was-was, yang itu penyakit. Ya. Kalau Anda ingin detail, bahkan di beberapa tahun yang lalu ada isu
air mineral buatan X itu mengandung unsur arang tulang babi dalam pemurniannya. Air tulang babi. Dan air danau yang sebanyak itu tadi ya kemungkinan ada najis. Anda berduduk di rumah Anda, bisa Anda pastikan tidak ada najis? Tidak juga, Ustaz. Kan dari tangki, mana Anda tahu, siapa tahu ada najis dalam tangki masuk. Nah, Hukum asalnya halal ya akhi. Kecuali bau tinja air Anda, nah itu baru Anda was-was. Atau bau pesing air Anda, baru Anda was-was. Itu baru Anda cek. taib. Ustaz. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu juga untuk kita semua. Taib, kita coba terima telepon yang sudah bergabung untuk hari ini. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Adwa di Bekasi. Ya, silahkan Bapak yang di Bekasi pertanyaannya kepada Ustaz. Tafadhal. Apa Ustaz, Ana mau bertanya sekitar waris. Jadi nenek saya kan meninggal, kemudian dia mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama itu perempuan, dia masih hidup, dan anak yang kedua itu laki-laki, sudah meninggal dan mempunyai 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki ini meninggalnya kapan? Setelah nenek meninggal atau sebelum? Sebelum nenek meninggal. Terus pertanyaannya? Ya, bagaimana pembagian warisnya, Ustaz? Kemudian soalnya masih ada saudara nenek saya, saudara laki-laki nenek saya yang masih hidup. Apakah beliau Pembagiannya adalah mendapatkan atau nenek Anda ketika wafat, anak perempuannya masih hidup. masih hidup? Dapat dia setengah. Jelas? Jelas. Kemudian sisanya untuk cucunya dari anak laki-lakinya. Ada cucu laki-laki dan cucu perempuan? Ada dua laki-laki dan 1 perempuan. Yang setengahnya lagi untuk cucunya. Dibagi laki-laki 2, 4, 1 perempuan dibagi 5. Harta dibagi 10 untuk anak perempuan nenek, 5/10 untuk cucu nenek dari anak laki-lakinya, yang cucu laki-laki 2/10, 2/10, cucu perempuannya 1/10. Jelas? Yang lain nggak ada yang dapat. Jelas. Oh, nah Ustaz. Syukran. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita yang di ujung telepon di 0811755606. Mudah-mudahan menjadi jawaban dari pertanyaan waris tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita langsung. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya dari layanan WhatsApp kita di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari hamba Allah di Pekanbaru. Ustaz, saya memiliki sebuah laptop yang sempat rusak lalu diinstal ulang dengan perangkat yang didownload dari internet. Ini kemungkinan perangkat bajakan, Ustaz. Apakah saya masih boleh menggunakan laptop tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Kalau bajakan, Anda keluarkanlah hak pemilik royaltinya. Berapa harganya? Keluarkan 10%. Kalau Anda tahu pemiliknya, transferkan ke dia, pemegang royaltinya. Kalau tidak, sedekahkan ke fakir miskin, niatkan sedekah atas nama si pemegang royalti. Baru boleh Anda pakai. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga Allah yang di Pekanbaru bisa paham dari jawaban Ustaz dan menjadi ilmu juga untuk kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita kembali informasikan untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan ke 0811-755-0606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp atau langsung telepon ke nomor tersebut lewat layanan telepon. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Masih di layanan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, jika ada seorang guru matematika di sebuah sekolah
Kemudian ada seorang murid ataupun beberapa murid yang meminta untuk les matematika di luar jam sekolah dengan biaya tertentu yang ditentukan oleh sang guru untuk satu orang murid selama 1 bulan atau selama les berlangsung. Apakah ini diperbolehkan, Ustadz? Dan ini memakai fasilitas sekolah alias ruangan sekolah tempat belajar. Nah, Ustadz. Mohon maaf, Anda tadi terganggu, Anda tidak bisa mendengarnya. Baik, Anda ulangi, Ustaz. Putus tadi, akhi. Baik, kita ulang aja pertanyaannya. Ada seorang guru matematika, Ustaz, di sebuah sekolah. Di luar jam pelajaran atau setelah jam pelajaran, ada beberapa orang murid yang meminta untuk les matematika dengan guru tersebut. Apakah ini diperbolehkan dengan biaya yang sudah ditentukan oleh guru tersebut per satu orang murid untuk les dengan memakai fasilitas sekolah atau ruangan kelas tempat belajar? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita coba berhubung kembali dengan guru kita. Assalamualaikum, Ustaz. Nah. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Baik, sepertinya ada gangguan di line Zoom kita untuk kesempatan hari ini, untuk jaringan. Semoga saja ini bisa baik kembali. Kita akan coba kembali menghubungi guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Ustaz. Afwan, kita ulangi pertanyaan yang tadi, Ustaz. Silahkan. Baik. Ustaz, ada seorang guru matematika di sebuah sekolah. Ketika ada beberapa orang murid yang meminta untuk les matematika di luar jam sekolah dengan biaya yang sudah ditentukan oleh guru tersebut per satu orang murid. Apakah ini dibolehkan di luar jam sekolah dengan memakai fasilitas sekolah, Ustaz? Nah. Kalau sekolahnya swasta, tinggal yayasan yang mengelola, bukan guru. Nah. Ya, kalau memang itu dibutuhkan. Kalau negeri tentu kembali kepada aturannya. Setahu saya sekolah negeri tidak membolehkan itu. Baik, apakah gurunya harus minta izin ke yayasan atau ada pembicaraan seperti apa, Ustaz? Nah. Yayasan membuat aturan, bukan minta izin. Yayasan membuat aturan. Nah. Terserah yayasan, dia lihatlah. Harusnya kalau sudah ada pelajaran sekolah, ngapain ada pelajaran lain-lain? Cukup. Kalau emang guru tidak bisa memanfaatkan, maksimalkan waktunya, berarti dia guru yang gagal. Ya, adapun anak yang keterbatasan, itulah waktunya dia dengan orang tuanya, dibantu oleh orang tuanya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz untuk persoalan les di luar jam belajar. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, kapan undian dibolehkan, Ustaz? Karena kita juga tahu bahwa ada dalil yang dilarang untuk mengundi, termasuk mengundi nasib. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah. Rasulullah SAW bila beliau safar, tidak mungkin beliau mengajak seluruh istrinya, terganggu safar perangnya. Beliau biasa mengundi di antara istrinya. Siapa yang keluar namanya, dia yang menemani Rasulullah safar. Itu boleh mengundi perbuatan Nabi. Nah. Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan tentang Nabi Yunus. Fastahamu fakana minal mubhadhin. Mereka membuat undian yang keluar nama untuk dibuang ke laut adalah nama Nabi Yunus. Ya. Maka kaedahnya bila undian itu tujuannya bukan untuk menghilangkan hak orang,
tapi hanya haknya tidak bisa langsung dibagikan, harus satu saja seperti beberapa kasus tadi. Maka itu boleh diundi. Nah, Seperti Anda membuat undian dalam akad arisan. Boleh. baik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara yang bertanya persoalan undian ini bisa memahami dari jawaban Ustaz beberapa kaidah yang tidak dibolehkan dalam undian. Dan ternyata Nabi pun juga pernah melakukannya Ustaz ya, dengan ketentuan yang sudah dijelaskan juga. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari hamba Allah di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bolehkah kita menggunakan dana infak masjid untuk kegiatan sosial Ustaz? Semisal untuk berbagi sembako bagi masyarakat, itu pun di sekitar masjid Ustaz. Nah, orang yang boleh memegang urusan orang lain hanyalah orang yang amanah. Ketika mereka pengurus masjid atau DKM itu diamanahkan dana untuk infak masjid. Infak masjid itu maksudnya infak kebutuhan operasional masjid, bukan sosial. Ya. Infak sosial itu zakat, sedekah, itu infak sosial. Kalau Anda tutus infak masjid, berarti infak operasional masjid, kecuali Anda buka kotak atau rekening khusus, infak operasional masjid, kemudian infak sosial, ya, infak kemudian untuk pendidikan, khususkan. Adapun infak operasional masjid, operasional masjid itu apa berarti? Operasional masjid ada renovasi untuk itu. Masjid biaya untuk operasional, kebersihan, digaji petugas kebersihan. Yang paling penting dalam masjid adalah sholat berjamaahnya dan adhannya dan kajian keislamannya. Maka menggunakannya untuk menggaji imam, kalau tidak ada imam yang gratisan, yang mampu, boleh dia digaji dengan dana itu. Ya. Kemudian muadzin, kalau tidak ada yang gratisan, karena masing-masing punya kesibukan hariannya, digaji dia dari infak masjid tadi. Kemudian kegiatan keilmuan keislaman dalam masjid, kajian keislaman, ya, atau halaqah tahfiz Quran, halaqah tahsinul Quran di masjid. Pakai dana itu betul, itu dana kegiatan operasional masjid. Adapun dana sosial, tidak ada masjid pun wajiban zakat perorangan wajib. Tidak ada hubungannya itu dengan masjid. Sehingga negara pun sekarang mengenai dana zakat, infak, sedekah itu dikelola oleh lembaga badan khusus dinamakan dengan Basnas. Basnas tadi memiliki cabang di setiap kota, bahkan kecamatan, bahkan desa. Dan swasta pun, yayasan pun dibolehkan membuat lembaga amil zakat. Ya, itu yang untuk sosial. Jangan semuanya diacak. Ini bagian dari tidak amanah. Kalau bagian tidak amanah, namanya korupsi. Kalau Anda korupsi uang negara, paling masuk penjara. Kalau korupsi uang umat, nanti yang akan menuntut Anda umat yang Anda khianati itu. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Atau mungkin solusinya seperti yang sudah dijelaskan tadi Ustaz ya, dibuatkan kotak khusus ya Ustaz ya. Tapi sebenarnya untuk sosial juga sudah ada yang mengurus badannya. Nah, Ustaz. Baik, kita akan lanjutkan Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana
Afwan, Ustadz, Ana pernah melihat sebuah video di YouTube bagaimana hukum tawaf itu menggunakan Segway board, Ustadz. Ini semacam skuter elektrik, karena ada rekaman video yang Ana lihat orang tawaf dengan menggunakan alat semacam ini. Ini dan sempat ramai juga, Ustadz. Bahkan diangkat di beberapa media massa dengan kritik kepada ulama Saudi yang mendiamkan keadaan ini. Mohon penjelasannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, dalam syariat Allah bukan main kritik, ada dalil Qur'annya atau tidak, dalil dari sunnah nabinya atau tidak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tawaf di atas kuda, lebih canggih daripada skuter tadi. Nah, Di atas unta. Di atas unta Anda bisa sambil tidur. Kalau ada skuter Anda nggak bisa sambil tidur, nabrak Anda. Nabrak atau ditabrak. Di atas unta sambil tidur pun bisa Anda, sambil merem. Kalau Anda katakan tidak sah tawaf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini merupakan keingkaran pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal itu, para ulama kemudian melihat tentang hukum tawaf di atas kendaraan. Karena Nabi tadi tawaf sa'inya di atas unta, tidak dengan jalan kaki. Ada perbedaan para ulama dalam hal tersebut. Sebagian para ulama mengatakan yang afdolnya dengan jalan kaki. Kalau yang afdol tentu perbuatan Nabi di atas kendaraan. Lalu mereka mengatakan Nabi di atas kendaraan karena ada hajah. Orang ingin melihat bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil cara ibadah nusuk kalian, manasik kalian, seperti bagaimana aku yang lakukan. Tentu mereka harus melihat contoh. Kalau contohnya beramai-ramai di bawah, nggak kelihatan lah. Hanya beliau di atas kendaraan. Ya. Maka karena itu sebagian mengatakan boleh kalau ada hajah. Ya, sebagian mengatakan tidak ada hajah, hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya boleh. Dan ini mazhab sebagian para ulama mazhab. Di atas kendaraan boleh, karena Rasulullah tidak pernah melarang. Ya, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha juga di atas kendaraan tawafnya. Maka di YouTube orang yang mencela itu sesungguhnya dia mencela dirinya sendiri. Maka jangan terlalu mudah lisan Anda. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Nanti akan dipertanggungjawabkan lidahmu, tanganmu atas apa yang dilakukan tersebut. Wabillahi taufik. Taib. Dan hajah untuk kondisi sekarang itu besar. Makanya pemerintahan kerajaan Saudi Arabia pun mereka membuatkan jalur khusus untuk itu tanpa mengganggu jalur tawaf lainnya. Dan tanpa mengganggu jalur sa'i lainnya. Dia di antara lantai atas dengan lantai bawah, tengah-tengah. Jadi tidak ada yang terganggu. Dia malah menambah jalur, menambah jalan baru. Dan kebutuhannya penting. Berapa banyak orang tua yang nggak kuat jalan dalam kondisi berdesak-desakan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasan dan juga pencerahannya. Untuk yang bertanya, ini pun meski tidak ada hajat atau tidak dalam kondisi darurat, Ustaz, ya, ini dibolehkan. Nah, Ustaz. Kondisi Rasulullah tidak ada daruratnya. Hajahnya kata para ilmu hanya untuk mempelajari saja.
Kalau hanya mempelajari, Rasulullah bisa kan mengatakan begini, begini, begini. Nah, Itu dalil pendapat ulama yang memboleh memutlakkan. baik. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan untuk penjelasannya. Semoga saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa lebih paham dan bisa lebih berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Nah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, apa hukum donor ginjal, Ustadz? Karena ada kakak beradik, ini sang kakak mendonorkan salah satu ginjal kepada adiknya. Alhamdulillah keduanya sampai saat ini tetap bertahan hidup. Jazakallahu khairan, Ustadz. Hukum asalnya boleh bila tidak ada imbalan dan adik kakak dan saling ingin membantu, hukum asalnya tidak ada masalah, boleh. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Bagaimana kalau yang di instansi, Ustadz? Nanti ada beberapa price atau harga yang ditetapkan? Atau seperti apa, Ustadz? Kalau menjual, ginjal kan bukan milik manusia. Nah, Dia milik Allah Azza wa Jalla. Berarti Anda menjual barang yang bukan milik Anda. Ya. Kemudian Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam telah kami muliakan. Kalau bagiannya bisa diperjualbelikan, boleh memperjualbelikan manusia. Women trafficking, perdagangan manusia di dalam HAM dunia internasional sebuah perbuatan yang kejahatan besar, kejahatan berat. Ya, sebagaimana menjual manusia tidak boleh, menjual organnya pun tidak boleh. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga yang bertanya mengenai donor ginjal ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz Afwan, saya mau bertanya tentang donor darah, Ustadz. Kalau tadi donor ginjal, ini donor darah, Ustadz. Bulan April kemarin itu saya operasi sesar dan membutuhkan 2 kantong darah akibat pendarahan ketika hendak melahirkan. Yang saya mau tanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya dalam Islam tentang transfusi darah tersebut? Sementara kita tidak pernah tahu siapa pendonor, apakah muslim atau non-muslim. Dan yang saya takutkan kalau orang tersebut non-muslim, sementara orang tersebut mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan dalam makanan. Contohnya babi. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Hukum asalnya adalah halal donor transfusi darah itu. Lembaga Fikih Internasional telah memberikan fatwa tentang donor darah itu adalah suatu hal yang halal, walaupun dari orang non-muslim kepada muslim. Nah, Baguslah darahnya pada Anda beribadah kepada Allah, sehingga darah tadi yang ada pada orang musyrik menjadi darah yang ikut beribadah kepada Allah. baik. Meskipun dari non-muslim yang mengkonsumsi hal haram tersebut, Ya Ustaz. baguslah, dari non-muslim menjadi muslim. Baik. Ya. Kalau darah itu berada pada non-muslim, non-muslimnya tidak sholat, non-muslimnya tidak taat kepada Allah, berbuat maksiat. Ketika darahnya berada pada muslim, darahnya pun ikut dibawa taat kepada Allah, ikut diajak sholat, ikut dia berzikir. Mana yang lebih baik? Lebih baik ikut muslim, Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudaraku yang bertanya mengenai transfusi darah ini atau donor darah bisa paham dari jawaban Ustaz, dan ini tentu merupakan ilmu juga untuk kita semua. Baik, untuk antum yang ingin bertanya silahkan, kita masih buka di 0811-755-0606, apakah melalui telepon langsung ke nomor tersebut atau melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita. Kita bacakan pertanyaan yang masuk di layanan WhatsApp kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, apakah transaksi seperti ini termasuk dilarang atau transaksi dain dengan dain yang dilarang, Ustaz? Contohnya, saya order ke penjual melalui chat WA seperti ini. Order oli merek A, 1 dus. Supplier dan saya tidak menunjuk oli yang dos tertentu dan harga yang masih perkiraan, harganya pasti saat barang diserahkan, Ustaz.
Kemudian barang dikirim keesokan harinya dan uang saya bayar cash saat barang datang. Yang kedua, jika saat chat itu supplier sudah menentukan tanpa harga pasti, apa saya sebagai pembeli tetap boleh melakukan transaksi tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ketika Anda bayar jelas harganya apa tidak? Jelas Ustaz ini. Alhamdulillah halal. Nah, meskipun saat diklik itu di chat belum Ustaz ya? Kan belum selesai transaksi pada itu. Baik. Nah, baik, barakallahu fiik Ustaz. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham. Jadi akad terjadi saat sudah transaksi atau penerimaan antara uang yang akan diberikan dengan harga yang sudah ditentukan. Dan kalau harganya sudah pasti saat uang diterima itu insya Allah halal Ustaz ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya istri yang selalu pergi bekerja keluar kota selama 4 hari dan meninggalkan suami, alasannya harus mengikuti akad yang harus ditunaikan dari perusahaan tersebut? Jazakallahu khairan Ustaz. Akad yang mengandung maksiat kepada Allah tidak wajib ditunaikan, bahkan berdosa. Ya. Safar seorang perempuan tanpa mahram tentu perbuatan yang berdosa. Maka itu tidak wajib dipenuhi. Kalau konsekuensinya dia diberhentikan, lebih baik dia berhenti daripada mendurhakai Allah. Nabi mengatakan, la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha dhu mahramin. Bahkan la tahillu limra'atin tusafiru illa wa ma'aha dhu mahramin. Hadis yang pertama, tidaklah boleh seorang wanita melakukan perjalanan safar, perjalanan jauh, melainkan bersamanya mahramnya. Dalam hadis yang tidak halal bagi seorang wanita ya melakukan perjalanan jauh, melainkan bersamanya ada mahram. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasan jawabannya dari persoalan tersebut. Jadi kena dua pasal Ustaz ya, tanpa mahram dan juga kontrak atau akad kerja yang tidak sesuai dengan syariat. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Semoga ini menjadi jawaban dan juga ilmu untuk kita semua, khususnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyimak kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan di 08117550606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, ada satu hal yang mengusik pikiran berkaitan dengan riba Ustadz. Apakah setiap denda keterlambatan jasa itu dianggap riba nasi'ah? Contoh kasus ada dua Ustadz. Yang pertama, jika seorang freelancer itu membuat kontrak kerja penyelesaian pekerjaan dengan penalti denda sekian persen jika tidak selesai dari waktu yang disepakati, apakah denda tersebut riba Ustaz? Kemudian yang kedua, ini tidak riba. Ini yang pertama tidak riba. Naam. Lanjut yang kedua. Baik, poin yang kedua Ustaz, apakah denda terlambat bayar SPP sekolah termasuk riba juga Ustaz? Begitu pula itu riba karena itu hutang. Anda sudah mendapatkan jasa pendidikan, Naam. lalu Anda punya hutang, lalu dibayar terlambat, ada pertambahan. Itulah riba hutang, riba dain. Adapun terlambat pengerjaan itu bukan terlambat hutang. Terlambat menyerahkan barang pekerjaan. Tentu berdampak kepada kerugian dari pihak pemberi kerja. Itu dibolehkan. Yang sekolah ini kalau dibunyikan di awal Ustaz. Ini mau dibunyikan mau tidak riba. Baik. Ada contoh berikutnya Ustaz. Denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan Ustaz. Itu bukan riba, itu sewa namanya. Nah, utama digratiskan kalau Anda mengembalikan sesuai pada waktunya. Bila terlambat dikenakan sewa. Namanya dia namakan denda. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Cukup jelas, mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini
bisa paham dari jawaban Ustadz. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 081175500606. Untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan langsung ke nomor tersebut untuk persoalan muamalah kontemporer, dan insya Allah langsung akan dijawab oleh guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, barakallahu fikum. Ustadz, saya seorang karyawan bekerja di toko obat sudah 5 tahun. Nah, baru 1 tahun terakhir si pemilik mengeluarkan akad satu arah secara lisan tanpa persetujuan saya dan karyawan lain. Dengan akad seperti ini Ustadz, tidak boleh memiliki usaha garis miring ma'isyah lain selain di tempat saya atau di tempat bekerja saat ini. Apakah boleh ketika pagi sampai sore kita kerja sebagai karyawan di toko obat tersebut, lalu malamnya kita berdagang kecil-kecilan semisal jualan roti dan sebagainya di pinggir jalan, mengingat kebutuhan hidup yang semakin banyak dan gaji dari tempat bekerja masih seperti itu juga? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khairan. Kalau dia buat keputusan sepihak, dia mengatakan tidak boleh, ya pada saat itu Anda buat keputusan juga, mau lanjut atau tidak. Kalau Anda rasa tidak cukup, ya keluar. Karena dia sudah mengharuskan demikian. Nah, Billah. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan keresahan ini menjadi jawaban juga untuk yang sudah disampaikan nasihat dari guru kita. Kalau belum sanggup, bertahan saja Ustadz atau seperti apa? Kalau Anda bertahan melakukan pelanggaran, tentu Anda berdosa. Nah, baik, barakallahu fiik Ustadz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita dan juga telepon masih. Kalau gaji Anda kurang karena di bawah UMR, tinggal Anda adukan perusahaan tadi ke pengadilan ketenagakerjaan. Baik. Baik, semoga yang bertanya bisa memahami dari jawaban Ustadz dan juga solusi dan nasihatnya. Jazakallah khairan Ustadz, dan juga mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan antum. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp bisa, atau langsung telepon ke nomor tersebut biar bisa langsung dijawab oleh guru kita untuk persoalan yang antum punya saat ini atau antum yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan Allah. Ustadz, saudara saya ikut menjadi agen asuransi syariah. Bagaimana menjadi agen asuransi syariah ini Ustadz? Apakah dibolehkan atau tidak Ustadz? Jazakallahu khairan. Allahumma a'lam. Asuransi syariah yang ada di Indonesia, kalau menurut saya belum memenuhi standarnya dari beberapa sisi yang sering saya jelaskan, di antaranya kerugian dan defisit yang terjadi dalam program tersebut ditanggung oleh pengelola, yaitu perusahaan. Dan ketika terjadi surplus, dana berlebih dimiliki oleh lembaga. Ini menunjukkan akadnya berubah menjadi akad jual beli, sewa menyewa, jual beli. Ketika akadnya jual beli uang, maka apa yang terjadi pada bank riba, pada asuransi yang halal konvensional, juga terjadi pada asuransi yang pakai nama syariah tadi. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan asuransi ini bisa paham dari jawaban Ustaz, termasuk agen asuransi syariah yang seperti ditanyakan tadi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, adanya larangan menjual barang yang belum dimiliki dan dikuasai itu kalau dari sisi pembeli seperti apa Ustaz? Karena akadnya dilakukan dengan chat atau telepon. Penjual tidak menyebutkan ready atau tidaknya. Pembeli juga tidak menanyakan stoknya ada atau tidak. Terus bagaimana kalau pembeli tahu kalau penjual tersebut sering stoknya tidak selalu ready karena perputaran barangnya terlalu cepat? Nah, Ustaz. Tidak halal Anda kalau Anda tahu bahwa
dia tidak menjual barang yang dimilikinya, perpindahan barang ke Anda pun tidak halal. Karena perpindahan transaksi dia dengan sebelumnya tidak halal, itu berdampak kepada Anda pun tidak halal. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz untuk barang yang belum dimiliki atau menjual barang yang belum dimiliki. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah saya membuka sanggar yang ada beberapa keterampilan, Ustaz? Yang pertama ada sanggar tari, yang kedua ada sanggar teater, yang ketiga ada sanggar silat, Ustaz. Ini pun dipisah antara perempuan dan laki-laki. Apakah ini dibolehkan? Jazakallahu khairan, Ustaz. Sanggar tari untuk laki-laki tidak boleh. Laki-laki itu bukan gemulai, laki-laki itu hidup kuat. Karena dia menjadi tulang punggung rumah tangganya. Laki-laki yang gemulai, dia menjadi tulang rusuk dia. Tulang rusuk gak bisa berbuat apa-apa kecuali gemulai-gemulainya. Ya, adapun sanggar tari untuk perempuan, tidak ada masalah selagi itu tertutup auratnya dan tidak pakai musik. Pencak silat, bila terpisah laki perempuan, tidak ada masalah. Bila aurat perempuan adalah tertutup. Wabillahi taufiq. Nah, untuk teater seperti apa, Ustaz? Afwan. Teater, khilaf ulama dalam ini panjang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan seni peran hukumnya adalah haram karena ada unsur kebohongan. Karena Anda memerankan, umpamanya Anda memerankan si fulan, umpamanya memerankan Soekarno. Anda Soekarno? Bukan. Berarti Anda berbohong atas nama Soekarno? Iya. Ya. Menurut para ulama yang lain, dan ini pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, itu tidak ada makan bohong karena semua orang tahu dia bukan Soekarno. Soekarno udah mati. Dia hanya memerankan dan hukum kembali pada hukum asalnya. Bila peran yang dimainkan tidak ada maksiat, ya, kadang umpamanya alur cerita tentang taubatnya seseorang, berarti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan sebelum taubat. Ya, mungkin perbuatan riba, perbuatan syirik, dan lain-lainnya. Apalagi kalau umpamanya kisah masuk Islamnya fulan, atau kisah penyiaran agama Islam oleh wali fulan atau syekh fulan. Tentu para pemeran-pemerannya adalah muslim pura-pura syirik. Ya, perbuatan syirik dengan pura-pura berdosa besar kecuali dia dalam kondisi dipaksa. Ini siapa yang maksa Anda? Tidak ada yang maksa Anda. Dengan dengan senang hati Anda mengucapkan kalimat syirik, kalimat kufur, perbuatan syirik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan juga ilmu untuk kita bersama di kesempatan hari ini. Dan itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir dari antum untuk hari ini. Insya Allah di pekan depan kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan antum. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal masykur, Ustaz. Semoga bermanfaat. Setiap ilmu yang kita dengar, yang kita pahami, karena permasalahan keseharian tentu berkembang, berbeda dengan permasalahan ibadah. Ya, perkembangannya tidak pada esensialnya, tidak pada pokoknya, tetapi mungkin pada wasilah-wasilahnya. Tapi tentang muamalah, tentang transaksi, tentang kekinian, banyak perkembangannya di umat. Maka selalulah mempelajarinya agar Anda menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk waktu dan juga ilmunya yang telah di-share atau dibagikan bersama kita dari pertanyaan-pertanyaan yang antum tanyakan di 081175500606. Dan insya Allah kita berharap semoga Allah mudahkan di pekan berikutnya. Di kesempatan yang sama insya Allah kita akan dilapangkan kembali waktu bisa bersama guru kita untuk menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer, atau bisa langsung antum telepon juga di nomor yang sama. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.